kami mengeksplor rumah budaya Kratonan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anissa Laras. Perkenalkan, saya Asya Melisa Safitri. Perkenalkan, saya Athena Sularsujianingrum. Perkenalkan, nama saya Renal Ferdian. Di sini saya akan menceritakan tentang profil Rumah Budaya Kratonan Surakarta. Rumah Budaya Kratonan merupakan sebuah ruang publik dengan kegiatan pendidikan sejarah dan kebudayaan di bawah pengelolaan Yayasan Warna-Warni Indonesia yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memberdayakan kreativitas dan pengetahuan keberagaman budaya setempat. Rumah Budaya Kratonan di Surakarta juga merupakan destinasi wisata edukasi budaya yang menceritakan perjalanan sejarah kota Surakarta, Nusantara, dan Eropa yang saling berkaitan. Konflik yang timbul di Eropa memberikan dampak bagi sejarah di Nusantara, khususnya Surakarta, yakni mengenai Kerajaan Mataram dengan VOC. Setelah adanya Perang Jawa, VOC bangkrut, kemudian Mataram dipecah menjadi 3 bagian melalui Babatian, yakni Kasunanan Surakarta, Kasunanan Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Di sini saya akan menjelaskan sejarah yang berada di rumah Kratonan. Baik, yang pertama ada Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 dan 1830 adalah konflik besar antara Pangeran Diponegoro dan pemerintahan kolonial Belanda. Diponegoro, seorang pangeran dari Yogyakarta, memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda yang dianggap menindas dan merugikan rakyat. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penggusuran tanah, pajak yang tinggi, dan tindakan sewenang-wenang Belanda. Selesainya Perang Jawa ditandai dengan munculnya tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan dan kebudayaan yang ada di kota Surakarta mulai perlahan-lahan terlihat. Hingga munculnya buku Max Havelaar yang ditulis oleh Doris Dekker yang tidak setuju terhadap sistem tanam paksa di Indonesia. Kemudian adapun pengalaman Doris Dekker diceritakan melalui film dokumentasinya yang pada waktu itu berada di Banten. Setelah itu mulai muncul penghalusan budaya seperti munculnya pantai-pantai dan organisasi hingga menuju ke proklamasi kemerdekaan, yakni pergantian kekuasaan Belanda tergantikan oleh Jepang. Kemudian Jepang kalah perang dengan sekutu yang menimbulkan kekosongan-kekuasaan yang berdampak pada terjadinya proklamasi. Kemudian setelah merdeka hingga menuju Surakarta masa kini. Baik, di sini saya akan menceritakan fenomena akibat feodalisme yang kejam tidak tergantung. Akibat feodalisme yang kejam tidak tergantung yang telah dipublikasikan melalui buku Max Havelaar, perpolitikan di Belanda menjadi guncang. Masyarakat Eropa menjadi tahu tentang kekejaman yang dilakukan di Hindia Belanda. Kesadaran masyarakat meningkat, suhu politik terus bergerak dinamis. Surakarta menjadi basis pergerakan politik hingga proses kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa proses terjadinya revolusi di Surakarta ini. Jadi proses yang pertama adalah perubahan sosial di Hindia Belanda atau political change in the Indies. Yang kedua yaitu kesadaran kebangsaan Indonesia atau Indonesia National Awareness. Dan yang di proses yang ketiga adalah Surakarta dan gerakan radikalisme partai. Dan yang terakhir, proses yang keempat adalah revolusi dan turbulensi politik di Surakarta. Tanpa meninggalkan jejak sejarahnya. Secara perlahan namun pasti, Surakarta maju besar dengan infrastruktur yang memadai, industri dan budayanya sangat menonjol disertai sikap santai. Di sini saya akan menjelaskan nilai patriotisme yang berada di Rumah Budaya Kratonan. Yang pertama ada
pelestarian budaya. Kegiatan seni dan budaya sering dilakukan di sini seperti wayang kulit, tari tradisional, dan musik gamelan. Yang kedua ada pendidikan sejarah. Di rumah budaya ini sering